Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa ekonomi syariah, pada kali ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana world view berpengaruh kepada aksioma dalam ekonomi Islam. Perlu disampaikan terlebih dahulu teman-teman bahwa ketika kita bicara ekonomi, misalnya ekonomi non syariah atau ekonomi konvensional yang sering disebut orang tadi, kita akan bicara tentang dua hal. Pertama, tentang aksioma, yang kedua tentang asumsi. Aksioma dalam arti sesuatu yang dianggap benar, sesuatu yang dijadikan patokan untuk melakukan sesuatu yang lain, itu yang disebut dengan aksioma. Nah, biasanya seseorang melakukan tindakan yang sifatnya ekonomi itu berangkat dari asumsi yang dia miliki. Nah, ketika bicara asumsi, mereka memiliki instrumen yang disebut dengan rasional. Artinya, ketika ada istilah homo economicus, yakni manusia ekonomi, adalah manusia yang selalu bertindak secara rasional dan dia punya asumsi ketika untuk melakukan tindakan tersebut. Di dalam ekonomi syariah, kita mengenal yang disebut dengan self interest. Artinya, bagaimana seseorang melakukan sesuatu terkait dengan kepentingan dirinya sendiri. Maka orientasi atau goal yang dia lakukan dan dia inginkan adalah bagaimana memaksimalkan atau bagaimana memenuhi kebutuhannya, bagaimana memenuhi dan menutupi keinginannya. Kita tahu dengan istilah utility, bagaimana memaksimalkan utilitasnya. Nah, ini yang menjadi aksioma dan asumsi di ekonomi non syariah atau ekonomi konvensional. Saya ingin berikan contoh seperti ini. Ketika seseorang punya uang 100.000 rupiah, kemudian temannya, misalnya si B, meminjam uang tersebut. Nah, seorang ini bertindak rasional ketika memberikan uang 100.000 itu tidak cuma-cuma. Misalnya dia bilang, boleh uang saya Anda gunakan, silakan, saya kasih waktu selama 1 minggu, tetapi nanti kembalikannya tidak 100.000 ya, tambah 10.000 menjadi 110.000. Nah, dalam pandangan ekonomi non syariah atau ekonomi konvensional, itu disebut rasional. Seseorang tadi bertindak rasional. Kenapa? Karena ada self interest. Tentu saja self interest ini dipengaruhi oleh formula-formula terkait dengan motif ekonomi. Artinya dia tidak boleh rugi, dia tidak boleh tidak mengeksploitasi uang selama seminggu yang dia miliki tadi kalau tidak ada feedback, yakni 10.000 yang disebut tadi. Nah, itu yang disebut dengan rasional. Jadi semua homo economicus, manusia ekonomi itu bertindak rasional. Artinya tidak boleh ada rugi. Tentu rugi dalam konteks matematis, yakni bilangan ekonomi. Begitupun asumsinya, dia harus mengasumsikan bahwa hal yang dia lakukan itu adalah untuk memenuhi utilitasnya tadi. Sehingga dia melakukan sesuatu itu dalam koridor bagaimana dia mendapatkan atau memaksimalkan utilitas. Teman-teman mahasiswa ekonomi syariah yang saya cintai, kita tahu bahwa bicara ekonomi itu, ini dalam konteks ekonomi non syariah dulu ya, konvensional, itu bukan hanya bicara bagaimana produksi, distribusi, konsumsi, bukan hanya bicara itu. Tapi lebih dasar, bicara ekonomi itu adalah kita berangkat dari apa yang disebut dengan masalah ekonomi. The problem of economy
orang bilang bahwa masalah dalam ekonomi itu adalah scarcity. Scarcity itu artinya kelangkaan. Jadi ketika terjadi kelangkaan dalam konteks sumber daya, di sisi lain ada semacam keinginan atau want manusia yang tidak pernah surut, sedangkan pemenuhan atau alat untuk memenuhi atau instrumen untuk memenuhi keinginan tersebut terbatas, maka lahirlah kelangkaan. Nah, ketika terjadi kelangkaan, maka orang harus melakukan choice atau pilihan. Pilihan mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dipilih, mana yang tidak dipilih. Kalau dia misalnya punya sumber daya yang lebih, maka dia bisa memaksimalkan keinginannya. Tetapi dia kalau terbatas, maka dia harus melakukan choice, artinya pilihan. Nah, pilihan-pilihan ini tentu saja tadi saya sampaikan dilatar belakangi dengan cara berpikir rasional, yakni sesuatu yang harus menguntungkan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan self interest. Nah, dalam ekonomi syariah, aksioma-aksioma yang dibangun tadi tentu saja aksioma yang berbeda dengan aksioma ekonomi non syariah tadi. Di dalam ekonomi syariah, misalnya teman-teman nanti bisa baca satu judul buku yang ini ditulis oleh Syekh Nawab Haidar Naqvi. Ini judul bukunya Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Tentu ini belum sempurna sebagai sebuah buku terkait dengan ilmu ekonomi Islam, tapi paling tidak di buku ini dibicarakan tentang hal-hal yang kita diskusikan hari ini. Misalnya di dalam ekonomi Islam kita bicara aksioma seperti tadi, sesuatu yang dianggap benar, yang nanti kita akan berjalan di atas rel itu. Nah, di dalam ekonomi Islam ada 4 aksioma menurut Naqvi itu. Yang pertama ada yang disebut dengan tauhid. Yang kedua ada yang disebut dengan al-adalah atau keadilan. Kemudian ada ihsan, ini masih kedua, adalah dan ihsan. Yang ketiga ada yang disebut dengan free will atau ikhtiar. Yang keempat ada yang disebut dengan tanggung jawab. Nah, 4 ini adalah aksioma, sesuatu yang dianggap benar untuk dijadikan pegangan oleh manusia ekonomi untuk melakukan tindakan yang sifatnya ekonomis atau yang terkait dengan tindakan ekonomi. Nah, teman-teman mahasiswa ekonomi Islam atau ekonomi syariah, inilah yang menjadikan manusia yang tadi kita sebut dengan Homo economicus menjadi Homo Islamicus. Oke. Jadi dari orang yang hanya berpikir ekonomi sekarang dasarnya bukan hanya bicara ekonomi saja, dia lebih global sebagai seorang insan manusia Islami di dalam bertindak ekonomi. Nah, keempat aksioma ini akan diturunkan menjadi asumsi-asumsi. Nah, ini lumayan detail dan panjang penjelasannya. Yang jelas ketika kita punya 4 ini, yang pertama tauhid, ketika tauhid, nah diturunkan menjadi sebuah asumsi bagi kita bahwa ini asumsi dalam konteks keilmuan ya, teman-teman mahasiswa. Ketika diturunkan bahwa kita punya asumsi dari aksioma ini, semua ini pemilik mutlaknya Tuhan, pemilik mutlaknya Allah. Artinya ketika bicara ekonomi apapun itu pemilik mutlaknya Allah. Kita sebagai wakilnya saja di muka bumi ini. Nah, ketika kita wakil, kalau dalam satu analogi sebagai sebuah perusahaan, kita ini seorang manajer, ownernya itu Allah. Tentu saja manajer punya hak untuk mendapatkan fasilitas, tetapi apa yang digunakan oleh manajer itu terkait dengan perusahaannya itu bukan miliknya. Miliknya adalah owner tadi. Artinya kita di muka bumi ini menggunakan fasilitas apapun yang terkait dengan harta dan lain sebagainya, pemilik mutlaknya Allah. Tetapi bukan tidak boleh kita mengkonsumsi, kemudian memenuhi keinginan pun boleh, kata Imam Al-Ghazali, boleh selama tidak berlebihan. Kenapa tidak? Harta milik kita dan seterusnya. Tapi ingat, pemilik mutlaknya Allah. Dan nanti kalau kita misalnya wafat, nah harta atau apa yang kita sebut tadi kembali kepada yang mempunyai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara tauhid sebagai aksioma itu akan mendorong kita agar kita tidak hubud dunia,
Karena semua ini adalah pemilik Allah. Pemiliknya adalah Allah, bukan kita. Dan kita tahu ketika semua ini adalah dimiliki Allah, kita sebagai manajer, kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh owner. Jangan menyimpang. Ini aksioma yang berbeda ketika bicara ekonomi Islam. Kemudian teman-teman sekalian, kedua misalnya ada aksioma itu adalah al-adalah, adil dan ihsan. Adil itu secara bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Right man on right place, right man on right job, itu adil. Bahasa umumnya kalau dalam konteks ekonomi, seorang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya bekerja dan lain sebagainya, maka dia harus mendapatkan apa yang dia hasilkan dari pekerjaan itu, upahlah dan lain sebagainya. Jadi ketika sebuah perusahaan membayar gaji karyawan, itu adil. Seseorang bertindak ekonomi, mendapatkan feedback dari apa yang dia lakukan, itu adil. Tetapi teman-teman sekalian, ada juga orang yang sudah mengeluarkan keringatnya bekerja tetapi tidak mendapatkan keadilan dari sisi ekonomi. Misalnya orang-orang yang kurang beruntung, bekerja tetap bekerja tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, maka lahirlah kata ihsan. Lahir kata ihsan dalam arti bagaimana yang lain memberikan kebaikan, mensupport kebaikan untuk orang yang membutuhkan tadi. Jadi ketika dia sudah mendapatkan keadilan, kalaupun ihsan tidak dilakukan, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan keadilan, maka kita harus melakukan ihsan sebagai perwujudan dari aksioma yang kita lakukan tadi. Artinya, asumsinya semua orang harus mendapatkan keadilan. Dan semua orang ketika tidak mendapatkan keadilan harus berbagi melalui instrumen ihsan tadi. Yang ketiga, kita tahu ada yang disebut free will. Free will ini tentu saja kita bebas berkehendak, tetapi kehendak yang dibatasi oleh aturan-aturan. Kita tadi dalam bahasan worldview, kita tahu bahwa salah satu implikasi worldview di dalam ilmu ekonomi Islam itu, worldview memberikan pengaruh tentang validitas sebuah ilmu. Ilmu disebut valid di dalam ekonomi Islam ketika tidak bertentangan dengan syariah, tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan turunannya. Nah, berarti kalau kita bicara tentang free will, tentang upaya yang kita lakukan secara ekonomi, silakan saja, selama tidak bertentangan dengan aturan syariah. Karena ada satu instrumen yang tidak boleh kita langgar, yakni bagaimana kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini aksioma yang ketiga. Jadi silakan saja kita berimprovisasi, berinovasi, apalagi saat ini ya, kita bicara 4.0 dan seterusnya, bisnisnya sudah luar biasa. Silakan, selama tidak menubruk aturan syariah tadi. Yang keempat, kita kaitannya dengan yang ketiga, apapun yang kita lakukan tetap kita harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban ini, sebagaimana kita tahu bahwa kita adalah Islamic worldview, bukan hanya bicara today, tetapi bicara tomorrow, bukan hanya bicara here, tapi bicara hereafter. Nah, ini kita bertanggung jawab, bukan hanya di dunia, kita akan dimohonkan atau dimintakan pertanggungjawaban di akhirat. Nah, itu teman-teman sekalian, aksioma dan asumsi. Jadi asumsinya seseorang yang melakukan tindakan ekonomi sebagai seorang ekonomi, kalau tadi ada istilah homo economicus, kita sebut misalnya homo islamicus, ini melakukan sesuatu bukannya bicara self interest. Memang self interest itu di sisi tertentu tidak terlarang kalau memang dia memiliki batasan-batasan. Oleh karena itu orientasi yang dilakukan oleh seorang homo islamicus dalam berekonomi adalah maslahah, bukan untuk memaksimalkan utilitasnya, tetapi bagaimana dia meraih maslahah. Nah, tentu saja ketika bicara maslahah kita akan berdiskusi panjang. Apa itu maslahah, apa indikatornya atau batasan-batasan maslahah yang kita kejar, variabel-variabelnya seperti apa. Maka lahirlah uraian yang disebutkan maqasidus syariah, atau tujuan-tujuan syariah itu diturunkan oleh Allah. Kita mengenal ada yang disebut dengan
tujuan-tujuan syariah, dari mulai hifzuddin, menjaga agama, kemudian ada hifzul aql, menjaga akal pikiran kita, kemudian ada hifzun nafs, menjaga diri kita, kemudian hifzun nasl, menjaga keturunan kita, dan terakhir ada hifzul mal, memelihara harta kita. Uraian tentang maqasidus syariah ini teman-teman begitu detail dan begitu luar biasa dampaknya. Teman-teman kalau ingin mendalam membaca tentang maqasidus syariah bisa baca bukunya Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi, atau misalnya bisa juga baca buku Izzuddin bin Abdis Salam. Ini salah seorang pendekar mazhab Syafi'iyah. Tentu saja istilah-istilah ini belum familiar ya, tetapi tidak jadi persoalan kalau teman-teman ingin menggali dan mencari, tinggal googling saja hari ini, karena tidak ada yang sulit. Teman-teman bisa mendapatkan uraian dan pengetahuan itu dari uraian-uraian yang ada di YouTube misalnya. Jadi ini tambahan dari materi yang disampaikan terkait dengan worldview, bagaimana worldview ini membangun aksioma di dalam ekonomi Islam. Jadi sekali lagi aksioma yang disebut di sini adalah apa yang dirumuskan oleh Naqvi yang tadi saya sampaikan bukunya. Jadi ada 4 aksioma yang diturunkan menjadi asumsi, dan orientasinya adalah bagaimana kita mengejar maslahat. Bukan hanya memenuhi keinginan pribadi, tetapi bagaimana kemaslahatan itu lahir di dunia dan di akhirat. Agama kita pun menjadi satu hal yang menjadi orientasi di dalam berekonomi kita. Itu saja teman-teman, semoga manfaat, dan semoga ini menjadi sesuatu yang teman-teman tidak puas dan tidak jelas, sehingga teman-teman terus menggali dan mencari, dan kita nanti diskusikan. Mohon maaf saya belum bisa merespon apa yang ditanyakan di dalam kolom diskusi kita. Insyaallah suatu saat saya akan respon apa yang teman-teman diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.